Mencari cara, kemudian alhamdulillah ya, itu udah bilang tadi anugerah Atea itu. Ternyata ada kucuran dana segar yang meringankan gitu. Ya istilahnya dari teman, dan kemudian salah satu teman saya itu bilang ini anugerah katanya. Kamu bisa melanjutkan cita-cita kamu katanya. Pas kebetulan dia juga ada duitnya gitu ya, ada dananya gitu. Jadi akhirnya anugerah itulah. Jadi di saat kita kesempatan yang sangat kritis lah buat saya, di saat saya harus keluar duit untuk pengobatan dan saya harus usaha. Nah itulah di situ ada jalan. Nah jalan itu yang saya sebut anugerah. Dan itu pun juga ide dari teman saya, itu anugerah. Jadi kita cari dari persamaan di arah yang istilahnya bumbu yang khas gitu loh. Ya, jadi itu diracik sehingga nantinya aroma itu tetap terjaga, rasa itu disesuaikan dengan karakter kebanyakan masyarakat di wilayah tertentu. Nah, sebagai contoh tadi ya, kita bikin biryani misalnya. Biryani ya, mau makan biryani di sini dan di Arab, aromanya pasti sama, saya jamin. Atau biryani dimanapun, di India atau di Pakistan, itu sama. Nah kemudian yang membedakan adalah rasa, komposisi dari bumbu gitu loh. Jadi kita tidak memasukkan benda-benda atau bumbu-bumbu yang akhirnya akan merusak benang merah dari tema biryani itu. Karena awal ya memang kita bikin standar dulu ya. 3 bulan pertama itu kita survei langsung ke customer. Jadi kita lihat habis nggak makanannya. Kedua, kita lihat ekspresi dari customer ketika makan. Saya sedikit kepo ngeliatin gitu kan, apa dia berkeringat atau raut mukanya agak sedikit agak sedikit ekspresinya tuh kecewa, atau ya kan bisa dilihat ya dari ekspresi pada makan. Dan selesai dari setelah makan kita lihat ada makanan yang tersisa tidak gitu. Nah itu di situ kita lihat. Nah dari 3 bulan pertama itu ya kami belajar, terus kami bertanya setelah makan terus bayar kan, biasa ketemu sama saya tuh. Nah, saya bertanya, gimana ibu, bapak, kakak rasanya gitu. Misalkan ada keluhan, oh kok terlalu strong ya, oh terlalu pedes ya,
kok aroma bukan aroma, kok cengkehnya terlalu ke atas ya, terlalu kental gitu. Nah, jadi ya dari masukan-masukan itu kami kumpulkan. Jadi kita random acak aja. Jadi mungkin dari sekitar 20 orang, dari kira-kira apa sih yang dibicarakan, yang dikeluhkan tuh apa gitu loh. Nah, akhirnya kami setelah 3 bulan kurang lebih ya, kami sudah mempunyai formula yang pas untuk untuk umumnya di Indonesia. Dan ketika orang-orang asing pun datang ke sini seperti orang Inggris, orang Jerman, Pakistan, India, Malaysia, pokoknya orang-orang ya turis-turis lah, tetap terima bahwa ini makanan enak gitu loh. Meskipun sudah di-adjust ya, sudah diatur komposisinya, aromanya tetap terjaga gitu. Dan alhamdulillahnya ya ternyata masakan kami ini bisa menjadi representatif buat seluruh kalangan gitu. Sebenarnya usianya masih sangat muda ya. Untuk ukuran bisnis ini kita baru berjalan kira-kira 11 bulan lah, menginjak bulan ke-11. Tapi ya alhamdulillahnya kalau secara grafik peningkatannya sudah sangat terasa. Ya itu tadi, dengan modal yang minim, kami berusaha secara maksimal untuk memanfaatkannya gitu loh. Jadi ya ketika karyawan hanya saya, istri saya, dan 1 orang dari luar ya, jadi kita cuman hanya meng-hire 1 orang gitu. Kami berusaha untuk memaksimalkan apa yang kami punya, jadi nggak memaksakan kehendak. Sebab nanti kalau cuman mengeluh dengan keterbatasan yang ada ya kita nggak jalan. Nah kemudian untuk peningkatannya bisa dilihat dari jumlah pengunjung, omset, terus kemudian kita kan juga ada online ya, istilahnya di sini kan banyak sekarang ya pesan online dari salah satu provider gitu. Nah itu di sana itu dilihat grafiknya, dan saya pernah konsultasi yang kita mengalami peningkatan 10 kali lipat gitu loh dari online-nya. Sedangkan di offline-nya yang bisa kita analisa secara langsung itu pun meningkat. Duka-dukanya adalah keterbatasan tenaga itu, dukanya ya, bukan duka sih, tantangannya lah. Tantangannya itu keterbatasan tenaga. Seperti saya bilang di awal bahwa kami ini berawal dari keterbatasan. Nah, kenapa ATA itu menjadikan anugerah buat kami itu ya, di setiap tantangan, di setiap masalah pasti ada jalan keluar. Nah, itulah dia. Jadi ya kami bilang tantangan itu buat kami ya menjadi satu pelajaran. Kalau itu bisa kita selesaikan, itu udah mendapatkan hasil yang istilahnya peningkatan kualitas terhadap ATA sendiri dan kepada pribadi saya juga gitu, untuk menyelesaikan masalah-masalah dan tantangan-tantangan di depan. Sukanya ya, jadi kalau saya tuh gembira ya, bahagia kalau bisa menyenangkan orang ketika menyampaikan sesuatu yang berbeda, terus orang itu jadi kayak gembira, ataupun mengembalikan nostalgia mereka yang pernah umroh atau haji, dan seketika itu mereka makan di ATA, loh ini kok mirip di Medina, loh ini mirip di Masjidil Haram. Itu saya kayak bahagia deh bisa menyampaikan kenangan-kenangan masa lalu ketika menjalankan ibadah haji atau umroh. Dan juga yang beberapa customer yang belum pernah nyoba masakan Arab dan Timur Tengah menjadi terkagum-kagum. Nah, itu senang banget saya tuh. Ya kalau buat saya ya, bidang kuliner itu tidak semudah apa yang dibayangkan ketika melihat orang yang sukses di bidang kuliner. Jadi pesan saya ya mau berproses dan tidak mudah putus asa dengan keterbatasan. Ya itulah dia. Kalau kita punya uang banyak, mungkin semuanya bisa selesai dalam waktu dekat. Tapi pertanyaannya apakah bisa bertahan?
kalau kita berproses step by step dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, setiap fase itu kita mengalami suka dan duka yang seperti tadi Mas bilang, suka dan dukanya apa. Itu terus kita mengalami. Di saat sepi kita seperti apa, di saat ramai seperti apa, dan apa yang kita lakukan ketika kita sepi. Jadi kalau kita berproses, kita tahu di mana kita harus bergerak dan bagaimana kita harus menyelamatkan diri di saat bisnis lagi goncang. Kalau untuk menikmati hasil itu setiap orang pasti bisa. Untuk bergembira itu pasti bisa. Tapi kalau untuk menyelesaikan tantangan atau masalah di dalam proses merintis sebuah usaha kuliner itu tidak semua orang bisa. Jadi pesan saya ya, pertama, jangan menganggap bisnis kuliner itu hal yang mudah. Mau menjalankan proses dan istiqomah, konsisten. Itu aja. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga menjadi inspirasi kalian semua. Salam inspirasi kuliner.